Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Teknologi Rekayasa Internet, kelas 3C. Kami di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul Intellectual Property. Nah, saya Anis Olivia dengan NPM 24782069. Saya di sini bersama rekan-rekan saya, yaitu Ada Seva Putra Wijaya dengan NPM 24782071. Dan saya Meila Ayudiasari dengan NPM 247820882. dan di sini terdapat dosen pengampu yang mengampu pelajaran etika profesi, yaitu yang pertama Bapak Imam Asrowardi, Eskom, Mkom, MPD, IPM, ASNN. Yang kedua Ibu Agiska Ria Supriyatna, SSI, MTI. Baik, pemateri pertama yang akan dibawakan oleh Meila Ayudiasari. Oke, di sini saya akan next. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk materi pertamanya, yang di sini terdapat pendahuluan, yang dimana pada slide pertama ini terdapat kutipan dari Bill Gates, yang dimana Bill Gates itu mengatakan kekayaan intelektual memiliki masa simpan seperti buah pisang, yang artinya ide itu harus segera dieksekusi dan dilindungi sebelum kehilangan nilai atau relevansinya, yang dimana kutipan ini tuh menggambarkan bahwa inovasi dan ide-ide baru tuh memiliki nilai yang cepat berubah, terutama di dunia teknologi, yang artinya sebuah ide atau teknologi itu bisa sangat berharga hari ini, tetapi mungkin menjadi usang dalam waktu singkat jika tidak dilindungi atau dikembangkan. Oke, selanjutnya pada kasus pembuka, Sinovel mencuri rahasia dagang American Superconductor AMCC yang mengalami kerugian 1 miliar. Ya, sebagai contohnya ya, di sini kan perusahaan Sinovel asal Tiongkok itu tuh mencuri kode sumber atau source code milik AMC yang digunakan dalam sistem turbin angin. Jadi akibat pencurian rahasia dagang ini, AMCC itu kehilangan kontrak bernilai ratusan juta dolar, bahkan sempat hampir bangkrut. Jadi kasus ini tuh menunjukkan betapa seriusnya dampak pelanggaran kekayaan intelektual di dunia teknologi global, yang dimana pada relevansi topik, yang dimana di sini kami mengambil di era digital dan AI, pencurian data, plagiarisme, serta karya hasil AI menimbulkan persoalan hukum dan etika baru. Jadi seperti isu-isu sekarang, yang dimana pada AI ini kan kekayaan intelektualnya menjadi semakin kompleks. Jadi banyak karya seperti musik, tulisan maupun gambar tuh dihasilkan oleh AI, sehingga muncul pertanyaan baru, siapa sih pemilik karya tersebut? Nah, maka dari itu memahami kekayaan intelektual atau intellectual property itu bukan hanya soal hukum, tapi soal etika, profesionalisme, dan tanggung jawab moral dalam dunia teknologi informasi. Nah, jadi kekayaan intelektual itu menjadi kunci dalam melindungi kreativitas digital dan teknologi. Next. Lalu di sini terdapat konsep dasar kekayaan intelektual, yang dimana pada konsep dasar kekayaan intelektual ini terdapat tujuan perlindungannya. Tujuan perlindungannya di sini tuh terdapat memberi insentif untuk inovasi dan kreativitas, kemudian melindungi investasi, yang dimana investasinya yaitu waktu, uang, dan tenaga, kemudian memberi dasar hukum melawan pelanggaran. Jadi pengertian kekayaan intelektual sendiri di sini hak eksklusif atas hasil olah pikir manusia atau aset intangible, yang dimana pada kekayaan intelektual ini adalah hasil karya dari kemampuan berpikir manusia, misalnya ide, inovasi, karya seni, maupun desain, atau bahkan algoritma komputer yang memiliki nilai ekonomi dan moral. Jadi karya ini disebut sebagai intelektual karena bersumber dari intelektualitas manusia, bukan sumber daya alam. Kemudian pada 3 jenis utama
next slide. Next. Di sini terdapat jenis-jenis kekayaan intelektual yang dimana pada ketiga jenis ini terdapat hak cipta atau copyright, yang kedua patent, yang ketiga rahasia dagang atau trade secret. Yang dimana pada ketiga jenis ini copyright sendiri adalah melindungi karya cipta seperti musik, tulisan, video maupun software ya. Yang kemudian patent ini tuh melindungi penemuan baru di bidang teknologi atau industri. Kemudian rahasia dagang itu melindungi informasi rahasia memiliki nilai ekonomi. Kemudian perbandingan perlindungan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Jadi di Amerika sendiri itu tuh perlindungan kekayaan intelektualnya tuh diatur ketat melalui DMCA ini, Pro IP Act, kemudian USPTO, TRIPS Agreement. Yang dimana pada Indonesia perlindungan kekayaan intelektual itu diatur dalam beberapa undang-undang, yang dimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengenai hak cipta, kemudian pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang hak paten, kemudian pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Jadi ketiganya itu menjadi dasar hukum untuk menjaga hasil karya anak bangsa. Next. Kemudian di sini terdapat hak cipta atau copyright. Jadi pada hak cipta di sini terdapat pengertiannya. Pengertian hak cipta sendiri adalah hak eksklusif untuk menggandakan, menyalin, untuk hak eksklusif itu menggandakan, menyalin, serta mendistribusikan, menampilkan, atau membuat karya turunan. Yang dimana pada hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta untuk mengatur bagaimana karya mereka tuh digunakan, diproduksi atau didistribusikan oleh orang lain. Jadi hak cipta tuh timbul secara otomatis sejak karya tersebut diciptakan tanpa perlu pendaftaran. Jadi di sini masa berlaku hak cipta di Indonesia itu adalah seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah meninggal dunia. Kemudian hak ini tuh mencakup karya seperti musik, film, tulisan, foto, atau desain grafis dan software. Kemudian di era digital sendiri banyak pelanggaran hak cipta yang terjadi, mulai dari pembajakan software hingga plagiarisme di internet. Misalnya pada kasus membajakan software Microsoft atau Adobe ya. Kemudian di Indonesia juga merugikan industri miliaran rupiah setiap tahun. Contoh lainnya tuh seperti kasus lagu ya yang digunakan secara komersial oleh pihak lain tanpa izin gitu. Nah, itu artinya dia tuh melanggar hak moral pencipta lagu. Kemudian perbandingan hukumnya di Amerika dan di Indonesia itu tuh, yang dimana di Amerika tuh ada DMCA, yang dimana artinya itu Digital Millennium Copyright Act, yang memberi perlindungan bagi karya digital dan mengatur sistem takedown atau konten pelanggarannya. Kemudian di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memiliki fungsi serupa, termasuk perlindungan untuk software, database, dan karya berbasis AI. Jadi secara etika tuh hak cipta adalah bentuk penghormatan terhadap kreativitas menggunakan karya orang lain tanpa izin, bukan hanya pelanggaran hukum tapi juga pelanggaran moral. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita beralih ke jenis kekayaan intelektual yang kedua, yaitu paten. Kalau hak cipta tadi melindungi ekspresi ide, nah paten itu melindungi penemuan teknologi baru yang memiliki nilai fungsional.
Secara definisi, paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, baik itu produk maupun proses. Selama penemuan itu bersifat baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Jadi, kalau seseorang menemukan cara baru untuk memproduksi energi, membuat obat baru, atau menciptakan perangkat inovatif, maka dia berhak mendaftarkan paten agar penemuannya tidak ditiru oleh pihak lain tanpa izin. Lalu ada 3 syarat utama agar suatu penemuan bisa dipatenkan. Yang pertama, baru atau novelty, artinya belum pernah dipublikasikan dimanapun sebelumnya. Yang kedua, inventif atau inventive step, mengandung unsur kebaruan yang tidak bersifat obvious atau biasa saja. Yang ketiga, dapat diterapkan dalam industri. Penemuan tersebut bisa diterapkan secara praktis, bukan hanya konsep teoritis. Di Indonesia, aturan mengenai paten tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Sedangkan secara global, sistem paten diatur oleh perjanjian TRIPS atau Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights dan lembaga seperti World Intellectual Property Organization atau yang biasa kita sebut dengan WIPO. Contoh yang sangat terkenal adalah kasus Apple versus Samsung. Apple menggugat Samsung karena dianggap meniru desain iPhone dan fitur multi-touch pada smartphone mereka. Kasus ini memakan waktu bertahun-tahun dan menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran paten di dunia teknologi. Kalau kita lihat di Indonesia, beberapa startup juga sudah mulai menyadari pentingnya perlindungan paten. Contohnya seperti Gojek dan Grab, yang mematenkan sistem teknologi pemesanan transportasi berbasis aplikasi. Ada juga paten sederhana dari inovator lokal di bidang energi dan agrikultur, misalnya alat penyiram otomatis, mesin pengering padi, dan sebagainya. Namun, dalam praktiknya juga paten memiliki tantangan etis. Di satu sisi, paten mendorong inovasi dengan memberikan penghargaan bagi penemu. Tapi di sisi lain, kalau disalahgunakan, paten bisa menimbulkan monopoli teknologi. Bayangkan jika sebuah perusahaan besar mematenkan teknologi dasar yang dibutuhkan semua orang, lalu memungut biaya lisensi yang sangat mahal. Ini bisa menghambat kemajuan inovasi secara global. Jadi, etika penggunaan paten sangat penting. Sebagai profesional di bidang teknologi, kita perlu menyadari bahwa tujuan paten bukan untuk menutup akses orang lain, tetapi untuk mendorong kolaborasi yang sehat dan saling menguntungkan. Next. Selanjutnya, rahasia dagang atau trade secrets. Jenis kekayaan intelektual berikutnya adalah rahasia dagang. Rahasia dagang sendiri adalah salah satu bentuk perlindungan yang paling sunyi karena tidak terlihat secara publik, tetapi justru seringkali menjadi aset paling berharga bagi perusahaan. Definisinya, rahasia dagang adalah informasi yang memiliki nilai ekonomi karena tidak diketahui umum dan dijaga kerahasiaannya dengan upaya yang wajar. Contohnya bisa berupa formula, algoritma, resep, strategi pemasaran, data pelanggan, ataupun metode bisnis. Berbeda dengan hak cipta dan paten, rahasia dagang tidak perlu didaftarkan ke pemerintah. Selama informasinya dijaga tetap rahasia, maka perlindungannya berlaku tanpa batas waktu. Namun begitu rahasia itu bocor atau diketahui publik, maka status perlindungannya otomatis hilang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, ada 3 kriteria utama rahasia dagang. Yang pertama, informasinya tidak diketahui umum. Yang kedua, memiliki nilai ekonomi karena kerahasiaannya. Yang ketiga, dijaga dengan upaya yang layak untuk tetap rahasia. Kita bisa lihat contohnya pada resep rahasia Coca-Cola yang sudah dijaga selama lebih dari 130 tahun, ataupun algoritma Google yang tidak pernah dipublikasikan secara lengkap. Keduanya menunjukkan bagaimana kerahasiaan bisa menjadi sumber keunggulan kompetitif. Di Indonesia ada kasus menarik, yaitu CV Bintang Harapan versus HIPIN, di mana seorang karyawan membocorkan resep kopi milik perusahaan.
Kasus ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap rahasia dagang justru sering datang dari orang dalam perusahaan sendiri. Dari sisi etika, rahasia dagang berkaitan erat dengan loyalitas dan kepercayaan. Karyawan, mitra bisnis, bahkan mahasiswa magang yang memiliki akses ke data internal memiliki tanggung jawab moral untuk tidak menyebarkannya. Membocorkan informasi rahasia sama saja dengan mengkhianati kepercayaan, dan itu bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran nilai profesionalisme. Selain itu, di era digital, perlindungan rahasia dagang menjadi semakin sulit karena ancaman cyber attack dan data leak. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan dan individu untuk menerapkan keamanan data dan pelatihan etika digital yang kuat. Next. Nah, setelah kita memahami ketiga jenis kekayaan intelektual tadi, kita masuk ke bagian yang paling menarik sekaligus paling menantang, yaitu isu etika dalam kekayaan intelektual. Etika dalam konteks ini berbicara tentang bagaimana kita menggunakan, membagikan, dan mengembangkan informasi dengan cara yang bertanggung jawab. Hukum bisa mengatur tindakan kita, tapi hanya etika yang bisa mengatur niat dan juga sikap kita. Beberapa isu utama yang sering muncul, antara lain yang pertama adalah plagiarisme. Ini adalah masalah klasik namun tetap relevan. Plagiarisme bukan sekedar menyalin tulisan tanpa izin, tapi juga mencuri ide tanpa atribusi. Dalam dunia akademik dan profesional, plagiarisme mencerminkan ketidakjujuran intelektual yang bisa merusak reputasi dan kepercayaan. Lalu yang kedua ada reverse engineering, yaitu membongkar atau menganalisis software untuk memahami cara kerjanya. Secara hukum, tindakan ini hanya diperbolehkan untuk tujuan interoperabilitas atau pembelajaran, bukan untuk menyalin teknologi orang lain. Etikanya, kita harus tahu batas antara belajar dan juga mencuri. Yang ketiga, ada open source software. Dunia open source seperti Linux ataupun Firefox mendorong kolaborasi global. Namun, open source bukan berarti bebas tanpa aturan. Ada lisensi seperti GNU, MIT, dan Apache yang mengatur hak penggunaan dan distribusi. Etika di sini adalah menghormati lisensi dan memberikan kontribusi balik kepada komunitas. Lalu yang keempat ada cyber squatting. Ini adalah praktik mendaftarkan nama domain menggunakan merek terkenal untuk tujuan spekulasi atau keuntungan pribadi. Contohnya, seperti seseorang mendaftarkan domain tokopedia.id sebelum perusahaan aslinya lalu menjualnya dengan harga tinggi. Praktik seperti ini jelas tidak etis meskipun mungkin belum diatur secara spesifik dalam hukum. Yang kelima, intelijen kompetitif versus spionase industri. Intelijen kompetitif masih diperbolehkan karena hanya memanfaatkan data publik untuk menganalisis pesaing. Tapi spionase industri seperti mencuri data, menyusup ke server pesaing, ataupun merekrut karyawan untuk memperoleh rahasia bisnis jelas melanggar hukum dan moral. Lalu yang keenam ada etika AI generatif. Ini adalah isu terbaru dan sangat relevan. Dengan munculnya teknologi seperti ChatGPT, Midjourney, dan DALL-E, muncul pertanyaan besar. Siapa pemilik karya yang dihasilkan oleh AI? Apakah pembuat AI pengguna yang memberi perintah atau AI itu sendiri? Dalam konteks hukum Indonesia, jawabannya jelas. Hanya manusia yang bisa diakui sebagai pencipta. Jadi, karya yang dihasilkan AI dianggap sebagai hasil alat bantu dan hak cipta melekat pada manusia yang mengatur inputnya. Namun, dari sisi etika, kita tetap perlu transparan. Misalnya, jika kita membuat laporan ataupun desain dengan bantuan AI, sebaiknya kita mencantumkan bahwa AI digunakan dalam prosesnya. Ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman atau klaim palsu atas karya yang sebenarnya bukan sepenuhnya hasil manusia. Jadi, isu etika kekayaan intelektual ini mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi harus selalu diimbangi dengan nilai moral. Tanpa etika, hukum akan selalu tertinggal, dan tanpa kesadaran moral, dunia digital akan kehilangan keadilan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Dalam slide ini kita akan memindahkan diskusi dari ranah teoritis global ke dalam realitas praktis di Indonesia. Ini adalah bagian krusial yang menganalisis ekosistem, tantangan, dan strategi nasional terkait kekayaan intelektual. Yang pertama, terdapat kebijakan dan lembaga, arsitektur perlindungan KI nasional. Presentasi ini mengidentifikasi 3 lembaga pemerintah sebagai pilar utama dalam arsitektur perlindungan KI di Indonesia. Peran mereka saling melengkapi untuk membentuk sebuah sistem pertahanan yang berlapis. Di sini yang pertama terdapat DJKI, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah Kemenkumham. Ini adalah garda terdepan dan pintu gerbang utama untuk formalisasi hak kekayaan intelektual. Fungsinya jauh melampaui sekedar pendaftaran administratif. DJKI adalah lembaga yang memberikan legitimasi hukum atas sebuah ciptaan atau invensi. Ketika DJKI mengeluarkan sertifikat hak cipta atau paten, negara secara resmi mengakui hak eksklusif pemiliknya. Upaya digitalisasi sistem KI melalui djki.go.id adalah sebuah langkah transformatif. Ini mendemokratisasi akses terhadap perlindungan KI, memungkinkan seseorang desainer grafis di Bandar Lampung atau pengembang aplikasi di kota kecil lainnya untuk mendaftarkan karyanya tanpa harus datang ke Jakarta. Proses ini mengurangi birokrasi, meningkatkan transparansi, dan secara langsung menjawab tantangan rendahnya kesadaran dengan membuat prosesnya lebih mudah diakses. Yang kedua terdapat Kominfo, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jika DJKI adalah benteng pertahanan di hulu atau pendaftaran, Kominfo beroperasi di hilir atau pengawasan dan penegakan di ranah digital. Di era di mana pelanggaran KI terbesar terjadi secara online, peran Kominfo menjadi sangat vital. Mereka memiliki wewenang untuk bekerja sama dengan menyediakan layanan internet ISP untuk memblokir akses ke situs-situs yang secara masif menyebarkan konten bajakan seperti film atau perangkat lunak ilegal. Tindakan ini adalah bentuk penegakan hukum yang konkret untuk melindungi industri kreatif digital dari kerugian finansial. Yang ketiga ada BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara. Peran BSSN adalah melindungi lapisan terdalam dari aset intelektual, yaitu informasi strategis dan rahasia dagang dari ancaman cyber. Dalam konteks KI, BSSN adalah pelindung terhadap spionase industri di era digital. Bayangkan, sebuah perusahaan rintisan atau startup teknologi di Indonesia mengembangkan algoritma revolusioner atau sebuah rahasia dagang. BSSN bertugas membangun infrastruktur keamanan cyber nasional untuk mencegah peretas asing atau domestik mencuri aset tak berwujud yang sangat berharga tersebut. Peran mereka adalah memastikan bahwa inovasi digital Indonesia aman dari pencurian tingkat tinggi. Selanjutnya terdapat tantangan. Tantangan ini adalah hambatan menuju ekonomi berbasis pengetahuan fundamental. Di sini saya akan menguraikan 3 tantangan fundamental yang dihadapi Indonesia. Yang pertama terdapat pembajakan software dan film masih tinggi. Ini bukan hanya masalah penegakan hukum, tetapi juga masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Tingginya harga perangkat lunak atau tiket bioskop atau langganan streaming yang asli bisa menjadi faktor pendorong. Namun, yang lebih dalam adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap KI, di mana banyak yang belum sepenuhnya memahami bahwa menggunakan produk bajakan adalah bentuk pencurian yang merugikan para kreator secara langsung. Yang kedua adalah kesadaran masyarakat terhadap KI masih rendah. Dampak dari tantangan ini memiliki 2 sisi. Di satu sisi, ini mendorong konsumsi produk bajakan. Di sisi yang lain, yang lebih merugikan bagi ekonomi nasional, para inovator, seniman, dan pelaku UMKM
lokal tidak menyadari pentingnya melindungi kekayaan intelektual mereka sendiri. Mereka mungkin menciptakan merek yang unik, resep inovatif, atau karya desain yang luar biasa. Tetapi karena ketidaktahuan, mereka tidak mendaftarkannya. Akibatnya, karya mereka mudah ditiru oleh pihak lain tanpa mereka bisa menuntut secara hukum. Sehingga mereka kehilangan potensi keuntungan dan keunggulan kompetitif. Selanjutnya adalah tantangan AI generatif. Ini adalah tantangan di perbatasan teknologi. Hukum di Indonesia, seperti di banyak negara lain, dirancang dengan asumsi bahwa pencipta adalah manusia. Munculnya karya yang dibuat secara otomatis oleh AI menciptakan kekosongan hukum. Ini menjadi tantangan mendesak bagi legislator Indonesia untuk merumuskan kebijakan yang dapat mengakomodasi teknologi baru ini tanpa merugikan para kreator manusia. Selanjutnya adalah upaya untuk strategi multicabang. Upaya yang diuraikan ini adalah respon logis terhadap tantangan-tantangan di atas yang sudah dijelaskan. Yang pertama ada edukasi hukum KI di kampus dan masyarakat. Ini adalah investasi jangka panjang untuk mengubah pola pikir dan membangun budaya menghargai orisinalitas sejak dini. Yang kedua ada digitalisasi sistem KI, yaitu djki.go.id. Ini adalah solusi praktis untuk mengatasi hambatan akses dan birokrasi. Yang ketiga adalah pelatihan etika profesi TI dan AI. Ini adalah pendekatan yang ditargetkan untuk membekali para profesional yang banyak berinteraksi dengan KI agar mereka dapat berinovasi secara etis dan bertanggung jawab. Next adalah studi kasus akhir. Di sini terdapat masalah hukum, yaitu krisis konsep pencipta. Kasus ini berfokus pada karya yang dihasilkan oleh platform seperti ChatGPT, Midjourney, atau DALL-E. Pertanyaan hukum fundamental yang muncul adalah siapa pemegang hak cipta atas karya yang tidak diciptakan oleh tangan manusia? Krisis ini timbul karena Undang-Undang Hak Cipta, termasuk di Indonesia, dibangun di atas konsep pencipta sebagai seorang manusia yang melakukan tindakan kreatif orisinal. AI sebagai entitas non-manusia mengacaukan definisi ini. Yang pertama adalah ada analisis dari perspektif hukum di Indonesia. Yang pertama ada hanya manusia dapat diakui sebagai pencipta. Landasan dari argumen ini adalah filosofi hukum bahwa hak cipta melindungi karya yang merupakan cerminan dari kepribadian dan intelektual dari seorang manusia. Sebuah karya dianggap orisinal karena ia lahir dari pilihan-pilihan kreatif, perasaan, dan pengalaman seorang individu. AI, meskipun mampu menghasilkan karya yang estetis, namun tidak memiliki kesadaran, niat, atau kepribadian. Ia hanya menjalankan instruksi algoritmik yang sangat kompleks, oleh karena itu ia tidak dapat memenuhi syarat sebagai pencipta dalam pengertian hukum. Yang kedua ada hak cipta milik pengguna atau pengatur input. Ini adalah kesimpulan logis dari poin pertama. Jika AI bukan penciptanya, maka status kepemilikan jatuh kepada manusia yang paling dekat dengan proses kreatif tersebut. Dalam hal ini adalah pengguna yang merancang prompt atau serangkaian perintah. Analogi yang kuat adalah seorang fotografer. Fotografer tidak menciptakan kamera, tetapi melalui pilihan kreatifnya, yaitu komposisi sudut pencahayaan. Ia menggunakan alat tersebut untuk menghasilkan karya yang orisinal dan dilindungi oleh hak cipta. Demikian pula, penggunaan AI generatif melalui rekayasa prompt yang kreatif dan terperinci bertindak sebagai sutradara atau kurator dari output AI sehingga ia dianggap sebagai pencipta karya final. Yang ketiga, AI hanyalah alat bantu, bukan subjek hukum. Poin ini memperkuat analisis dari terminologi hukum yang tepat. Dalam hukum perdata, subjek hukum adalah entitas yang dapat memiliki hak dan kewajiban, yaitu manusia dan hukum. AI tidak memiliki status ini. Ia tidak bisa memiliki properti, menandatangani kontrak, atau menuntut di pengadilan. Statusnya adalah sebagai objek hukum atau alat.
Meskipun alat ini jauh lebih canggih daripada kuas atau pena, secara fundamental perannya tetap sama, sebagai sarana untuk mewujudkan visi kreatif seorang manusia. Dimensi etika adalah tanggung jawab di balik teknologi. Di luar perdebatan hukum, slide ini menyoroti kewajiban etis yang menyertai, yaitu transparansi penggunaan data dan atribusi sumber. Ini adalah pengingat penting bahwa AI tidak berkreasi dari kehampaan. Ia belajar dari database raksasa yang berisi jutaan karya seni, tulisan, dan gambar buatan manusia yang diambil dari internet. Secara etis, ada argumen kuat bahwa harus ada transparansi ketika sebuah karya dibuat dengan bantuan AI, dan jika memungkinkan, atribusi kepada sumber data yang paling berpengaruh. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa para kreator manusia yang karyanya menjadi bahan bakar bagi revolusi AI ini tidak dilupakan atau dirugikan. Next, ada analisis ringkasan. Slide ini bukan sekedar daftar poin-poin, melainkan sebuah sintesis argumen yang koheren, merangkum perjalanan intelektual presentasi dari konsep dasar hingga isu-isu paling mutakhir. Di sini yang pertama ada 3 pilar utama KI. Penyebutan kembali hak cipta, paten, dan rahasia dagang berfungsi untuk mengukuhkan kerangka kerja analitis yang telah digunakan sepanjang presentasi. Yang kedua adalah fungsi KI. Poin ini menegaskan kembali tujuan utama dari sistem KI, yaitu sebagai mesin mendorong inovasi, riset, dan keadilan dalam ekonomi kreatif. Ini adalah jawaban atas pertanyaan, mengapa kita harus peduli tentang KI? Yang ketiga ada isu etika. Daftar isu etika seperti plagiarisme, open source, rekayasa balik, dan AI generatif berfungsi sebagai pengingat bahwa hukum selalu berusaha mengejar perkembangan teknologi, dan seringkali etika harus menjadi panduan di area di mana hukum masih diam. Yang keempat, terdapat konteks di Indonesia. Pernyataan bahwa Indonesia masih perlu meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum KI adalah sebuah kesimpulan yang jujur dan berorientasi pada tindakan. Ini adalah pengakuan atas tantangan yang ada sekaligus seruan untuk perbaikan. Yang terakhir ada nilai utama. Ini adalah pesan moral dari keseluruhan presentasi. Di luar undang-undang dan peraturan, inti dari KI adalah sebuah nilai budaya, menghormati karya, inovasi, dan tanggung jawab moral dalam manusia digital. Ini adalah fondasi etis yang harus dimiliki oleh setiap individu untuk memastikan ekosistem digital yang sehat dan adil. Next, di sini terdapat pertanyaan diskusi. Slide terakhir ini secara efektif mengubah presentasi dari monolog menjadi dialog dengan mengajukan 3 pertanyaan mendalam yang dirancang untuk memicu pemikiran kritis dan refleksi lebih lanjut. Di sini terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah AI menjadi pencipta yang sah secara hukum? Pertanyaan ini bersifat filosofis dan futuristik. Jika kita menjawab ya, maka kita harus merombak total konsep subjek hukum yang telah ada selama berabad-abad. Kita harus mempertimbangkan bagaimana sebuah AI bisa memiliki hak, bagaimana ia akan mengelola royalti, dan siapa yang bertanggung jawab jika ia menghasilkan karya yang melanggar hukum. Misalkan ujaran kebencian. Jika kita menjawab tidak, kita harus bertanya apakah kerangka hukum yang berpusat pada manusia akan menjadi penghambat inovasi di masa depan. Pertanyaan diskusi selanjutnya yaitu, mengapa pelanggaran KI sering terjadi di sektor digital dan kreatif? Pertanyaan ini menuntut analisis multidisiplin. Jawabannya adalah faktor teknologi, sifat konten digital yang mudah disalin dengan sempurna tanpa penurunan kualitas. Faktor ekonomi, kesenjangan antara harga konten ilegal dan kemampuan ekonomi masyarakat yang menciptakan pasar untuk produk bajakan yang lebih murah atau gratis. Yang selanjutnya ada faktor psikologis dan budaya. Persepsi bahwa apa yang ada di internet adalah milik bersama dan gratis, serta anonimitas yang membuat pelaku merasa tidak tertangkap.
pertanyaan selanjutnya, eh, apakah teman-teman saya ada yang ingin menjawab? Meila, apakah Anda ingin menjawab pertanyaan yang ketiga? Pertanyaan ketiga apa kedua? Bagaimana peran kampus dan mahasiswa dalam menanamkan etika kekayaan intelektual? Oke, saya coba jawab ya. Jadi Oke. menurut saya itu kampus tuh memiliki peran strategis dalam membangun budaya etis dan menghargai kekayaan intelektual sejak dini. Jadi ada beberapa langkah ya. Yang pertama yaitu integrasi etika kekayaan intelektual dalam kurikulum. Jadi pada mata kuliah etika profesi ini tuh kita kan mengenai hukum IT dan kewirausahaan digital. Nah, harus secara eksplisit mengajarkan tentang hak cipta, paten, plagiarisme, dan tanggung jawab digital. Jadi mahasiswa tuh perlu diajarkan bagaimana mencantumkan sumber, memahami lisensi open source, dan menilai etika penggunaan AI. Kemudian yang kedua tuh penerapan kebijakan anti plagiarisme. Di kampus tuh dapat menggunakan software pendeteksi plagiarisme seperti Turnitin. Nah, dimana pada Turnitin itu menjaga orisinalitas karya ilmiah. Jadi kebijakan tegas terhadap plagiarisme itu akan membentuk disiplin dan tanggung jawab akademik. Yang ketiga tuh kita bisa kolaborasi dengan DJKI dan Kominfo. Jadi kampus tuh bisa bekerja sama dengan memperkenalkan prosedur pendaftaran kekayaan intelektual agar mahasiswa dan dosen itu tuh dapat mendaftarkan inovasi, desain, atau karya ilmiah sebagai kekayaan intelektual resmi. Kemudian kesimpulannya tuh kampus tuh harus menjadi pusat pendidikan etika digital dan kesadaran hukum tentang kekayaan intelektual. Dengan membangun budaya akademik yang jujur, orisinal, dan menghormati karya, mahasiswa tuh akan tumbuh menjadi profesional teknologi yang bermoral dan berintegritas. Oke, terima kasih. Baik, presentasinya sudah selesai. Baik, segitu saja presentasi yang dapat kami berikan. Terima kasih atas waktunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi